Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia? Selamat malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini apa sih yang mau kita bahas? Ini mohon maaf banget ya, karena saya baru sempat bikin video ya, dikarenakan ya sibuk rutinitas sehari-hari teman-teman. Jadi benar-benar malam ini baru sempat ini, dan ini juga disempet-sempetin karena lagi mau nguras kolam juga kebetulan ya. Udah kotor banget, dan mengingat juga cuacanya dingin, jadi takutnya airnya kotor dan keruh, ditambah dengan suhu udaranya lagi turun, lagi dingin banget gitu kan, jadi takutnya nanti kura-kuranya sakit. Jadi sekalian kuras kolam, sekalian aku mau bikin video buat kalian. Nah, di video kali ini apa sih yang mau kita bahas? Oke, yang mau kita bahas adalah ada pertanyaan tentang, Bang, kenapa kok kura-kura saya sering banget di air gitu. Nah, kira-kira kenapa kalau kura-kura kita diem di air terus-terusan teman-teman? Oke, tonton video ini, jangan di skip-skip ya teman-teman. Jika kita menemukan kasus kura-kura kita kenapa ada di air terus-terusan teman-teman, yang pertama dipastikan dulu bahwa ini bukan kura-kura kayak damer, si benroki atau daput ya gitu ya, yang memang habitatnya lebih banyak di air daripada di darat. Beda dengan kura-kura Brazil ya. Nanti untuk video detailnya itu akan aku buatkan ya, perbedaan antara kura-kura Brazil, damer, si benroki dan lain-lainnya, karena memang untuk jenis-jenis kura-kura tertentu ada yang dia lebih senang di air daripada dia naik ke darat teman-teman. Itu untuk case yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua teman-teman, dipastikan ya teman-teman tidak baru membeli kura-kura gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman baru beli kura-kura baby ya, dia biasanya ketika stres atau masa adaptasi, dia cenderung akan berada di dasar air terus teman-teman. Apalagi kalau misalkan basking kita itu ada kolongnya, ada apa namanya, hiding cave-nya ya, jadi ada kolongnya buat tempat dia mengumpet. Itu dia akan lebih banyak di dasar air ketimbang dia berada di baskingnya teman-teman ya. Walaupun dia sudah mau makan, jadi nanti patokannya itu dia sakit atau enggak. Kalau misalkan dia lagi ngumpet di kolong di kolong baskingnya gitu kan, kalian bisa lemparin makanan aja. Kalau dia keluar, berarti tandanya kura-kura kalian sehat ya. Jadi hanya butuh proses adaptasi agar kura-kura tidak takut sama kalian ya. Itu dia ada di dasar karena dia stres dan masih takut sama kalian gitu. Jadi patokannya dia tetap mau makan aja, berarti kura-kuranya sehat. Tinggal menguatkan atau membuat karakternya bagus gitu kali ya. Jadi membuat karakternya jadi berani sama kita, dan ya nantinya dia akan ke darat dan tidak takut ke darat dan juga ke air gitu teman-teman. Selanjutnya, kalau misalkan kura-kura kalian itu udah ukuran medium up itu 8, 9 ya, 8 ke atas sentimeter lah gitu. Nah, itu kura-kura yang udah rada besar itu cenderung dia lebih suka berada di dalam air teman-teman. Dia hanya akan ke basking apabila dia lagi mengkeringkan badan atau dia lagi menjemur diri ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat hari-harian itu, dia lebih cenderung suka di dalam air teman-teman ketimbang ada di daratannya. Paling kalau daratannya kalau ada matahari, kalau misalkan kalian outdoor ada matahari, dia akan naik dan berjemur. Sisanya dia akan lebih banyak di dalam dasar air kalau untuk kura-kura dengan size medium up ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, kira-kira bahaya gak kura-kura itu ada di dalam air terus, atau ini kura-kuranya sehat atau enggak gitu. Nah, kura-kura di dalam air itu sehat teman-teman, ketimbang kalian nemuin kura-kura kalian itu berada di darat terus atau di basking terus. Itu lebih kalian patut waspada lah gitu, karena
berpotensi bahwa si kura-kura itu sedang sakit, makanya dia tidak berani masuk ke dalam air gitu teman-teman. Nah, air ini kan berpotensi dingin, makanya dia naik ke daratan. Nah, kalau misalkan kalian memelihara kura-kura dari baby gitu ya, dari baby. Nah, kalau misalkan nanti mentalnya udah terbentuk, karakternya udah terbentuk, itu ya seperti kura-kura yang ada di rumahku. Jadi dia lebih banyak di air karena dia udah kenal dengan iklim di sekitar rumah kita gitu, iklim di kandangnya, airnya, suhunya, mereka udah terbiasa teman-teman. Jadi dia akan lebih cenderung banyak di air daripada naik ke daratan gitu. Makanya di sini aku juga kadang jemur paksa dengan beda basking gitu ya, agar mereka mau mengkeringkan diri, karena dia biasa ya di air aja gitu, nggak mau naik ke daratan. Ketika kalian menemukan kasus kura-kura kalian ada di air, itu kalian lihat dulu apakah si kura-kura udah mau makan gitu ya. Kalau misalkan dia udah mau makan, itu udah aman. Jadi kalian tinggal menaikkan karakternya aja agar lebih berani teman-teman. Nah, kalau misalkan mereka lama, maksudnya karakternya nggak jadi-jadi, itu kalian juga patut hati-hati. Patut hati-hatinya tuh begini. Karena mental dia belum jadi, dia jadi di air terus ya, karena dia takut untuk naik ke darat gitu kan. Nah, jadi dia berpotensi juga untuk bisa kena flu karena dia adanya di air terus teman-teman. Jadi kalian harus menaikkan karakternya dulu gitu, dengan nggak dikagetin, nggak sering ditengok, nggak sering dipegang-pegang. Nanti lama-lama dia terbiasa kok melihat kita gitu. Jadi nggak usah mentang-mentang kura-kuranya ada di air kita paksa untuk naik ke basking, itu jangan gitu ya. Jadi lebih baik mereka bisa lah, mereka ngerti mana kapan mereka harus naik ke basking, kapan mereka harus ada di air gitu. Jadi nggak perlu kita paksa teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, udah aku jawab di video ini. Kalau misalkan kura-kura kita cenderung lebih banyak di air daripada di darat, tenang aja, aman. Tapi kalian juga tetap harus pantau ya, apakah kura-kura itu udah mau makan atau ada penyakit gitu. Tapi memang kura-kura yang sakit itu cenderung jarang di air, dia lebih banyak di darat. Jadi kalian lebih patut waspada apabila menemukan kura-kura yang terus-terusan berada di basking atau di daratan ketimbang ada di air teman-teman. Kalau misalkan ada di air, udah biarin aja, malah bagus ya. Itu kalau menurutku ya. Mungkin ada pengalaman teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya gitu. Oke teman-teman, segitu dulu video singkat dariku terkait dengan pertanyaan dari teman-teman subscriber, kenapa kura-kuranya sering berada di air ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan channel ini, jangan lupa bantu support dan bantu subscribe teman-teman, agar saya juga terus semangat untuk bikin video tentang kura-kura. Nah, kalau misalkan kalian mau request ya apa video yang mau kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau aku ada waktu, insya Allah aku akan bikinkan video pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian urgent butuh pertanyaan atau kura-kura sakit gitu ya, kalian juga bisa langsung DM ke Instagram kura.pedia ya. Jadi langsung aja DM, kalau misalkan aku ada waktu untuk balas, pasti aku balas insya Allah teman-teman. Nah, kalian juga bisa nimbrung ya, kita bisa gabung di grup komunitas kura-kura air. Kebetulan akhirnya aku sendiri, jadi kita bisa sharing di sana terkait dengan pertanyaan atau cerita atau pengalaman teman-teman tentang kura-kura air ya. Nanti kan membernya juga akan banyak, kalau walaupun aku nggak jawab gitu kan. Jadi ada teman-teman dari member-member atau anggota lain yang mungkin bisa bantu jawab berdasarkan pengalaman mereka teman-teman ya. Oke, saya tutup video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye bye.